kadang-kadang kemarin dikasih dedek sekali sama tulang gurame. Orang tua saya yang melahirkan belum pernah suruh makan dedek, ini orang lain suruh makan dedek. Saya dijebak oleh pihak Polresta Medan. Pihak Polresta menjadi komoditas. Menjadi pembantu rumah tangga bukanlah profesi yang mentereng. Banyak orang terpaksa melakoni pekerjaan ini karena mereka tidak berpendidikan dan tidak cukup terlatih. Sesuai deskripsi pekerjaannya, seorang pembantu wajib mengerjakan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan instruksi sang majikan. Namun bukan berarti mereka layak dijadikan objek kekerasan. Belum lama ini, Kepolisian Resor Kota Medan, Sumatera Utara menggerebek rumah milik Syamsul Anwar yang menjadi tempat penyekapan dan penganiayaan pembantu rumah tangga hingga menewaskan 2 di antaranya. Kekejian seperti apa yang telah mereka alami dan bagaimana lika-liku polisi mengungkap kasus ini? Berikut penelusuran tim Realitas. Kamis 27 November 2014, Kepolisian Resor Medan, Sumatera Utara menggerebek rumah milik Syamsul Anwar, seorang pengusaha batu permata sekaligus agen penyalur pekerja rumah tangga. Kepolisian mendapat laporan telah terjadi penyiksaan pembantu rumah tangga di rumah yang berlokasi di Jalan Angsa Medan Timur itu. Kami awal mulanya mendapatkan informasi bahwa ada lokasi yang digunakan untuk melakukan penampungan korban-korban trafficking, dan di lokasi tersebut para korban ini dianiaya, bahkan ada yang meninggal dunia, dan keterangan ini diperoleh berdasarkan dari para korban yang sempat melarikan diri. Jadi dari informasi tersebut kami tugaskan beberapa orang untuk melakukan penyelidikan. Jadi karena perhitungan kami, kalau kita langsung gerebek saat itu mungkin bisa jadi pada saat momen yang tidak tepat sehingga pembuktiannya akan menjadi lebih sulit. Jadi kami tugaskan para personil Polri ini, penyidik ini, untuk melakukan penyelidikan kepada pihak tetangga, pihak kepala lingkungan, dan juga mempelajari pola hidup atau kebiasaan dari penghuni lokasi yang diduga lokasi trafficking. Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan 3 orang pembantu rumah tangga yang selama ini bekerja di rumah Syamsul. Keadaan mereka saat ditemukan sudah babak belur. Ibu, jujur aja, itu kok tetap. Kita bantu ya, Bu. Kita yang bantu. Dari kepolisian. Kita dari pihak kepolisian. Karena kami dengarnya dari masyarakat bahwa di sini terjadi penyiksaan. Bayar gajinya. Yang lebih bagus. Tidak hanya disiksa, ketiga pramuwisma ini juga mengaku tidak pernah diberikan gaji selama bertahun-tahun. 5 tahun. Iya. Ya, hari-hari disiksa, Saya datang ke Medan gemuk sekarang macam tengkorak hidup. Ya, disiksanya disetrum, pakai alat pengering rambut itu, pakai centong sayur yang buat angkat sop. Kadang-kadang pakai laptop itu yang kecil itu. Terus kadang-kadang apa yang dipegang ketokin di kepala, ketokin di muka saya. Jadi dia kalau memukul, kalau belum bocor belum puas. Iya, tidurnya di lantai kandang kucing gitu. Iya. Makanya kadang-kadang kemarin dikasih dedek sekali sama tulang gurame. Iya, suruh makan, suruh nelen, itu sih yang menderita saya. Orang tua saya yang melahirkan belum pernah suruh makan dedek, ini orang lain suruh makan dedek. Saya menderitanya begitu. Selama aku di situ, gajian saya juga nggak pernah diambil, nggak dikasih sama saya. Dan saya sebetulnya pingin minta gaji saya, tapi saya nggak bisa
minta gaji saya ke Pak Samsul ini karena semuanya barang-barang pertama kali masuk ke situ, handphone semuanya disita sama Ibu Randika semuanya. Namun Samsul berkelit dari tuduhan. Ia membantah pernah menyiksa para pembantu yang bekerja di rumahnya. Tidak ada. Saya tidak pernah nganiaya pembantu. Penuturan korban yang bilang istri abang ikut mencelupkan bang? Itu tidak ada, nggak pernah ada. Kan ada rekaman CCTV-nya, Pak. Rekaman CCTV-nya kan bisa dibuka polisi. Jadi abang sama sekali tidak pernah melakukan penganiayaan? Tidak pernah, sama sekali saya tidak pernah. Saya dijebak oleh pihak Polresta Medan. Pihak Polresta mencari pemerintah. Marah-marah kenapa marah-marah? Kenapa bang marah-marah? Ya, saya nggak marah-marah, cuma ngasih tahu aja, Pak. Hah? Saya nggak marah-marah, sama sekali saya nggak marah. Samsul menekuni bisnis penyaluran tenaga kerja dengan mendirikan CV bernama Maju Jaya sejak tahun 2005. Menurut pengakuan para korban, ia sudah melakukan aksi penganiayaan para tenaga kerja selama bertahun-tahun. Untuk Samsul ini, untuk latar belakangnya adalah pengusaha batu permata. Jadi batu permata yang cukup mahal karena dalam penggeledahan kemarin kami temukan ada transaksi batu permata yang bisa satu kali transaksi mencapai 250 juta. Ada yang 300 juta. Walaupun ada juga mungkin level 20 juta juga ada. Dan mungkin karena situasi ekonomi itu akhirnya berubah jalur menjadi penyalur pembantu rumah tangga yang berdiri sejak tahun 2005. Hanya sama Maju Jaya itu. Jadi namun pada saat mengajukan izin itu yang bersangkutan belum di TKP situ tinggalnya, masih di tempat lain. Jadi mungkin pindah dan belum sempat diurus. Jadi 2005 itu badan hukum sudah ada, sudah melaksanakan kegiatan menyalurkan pembantu rumah tangga. Dari hasil rekaman kamera pengintai atau CCTV, terlihat dua orang pekerja Samsul sedang menyiksa seorang perempuan. Dia adalah seorang pekerja rumah tangga bernama Yanti. Di video itu, Samsul dan istrinya, Radika, juga terlihat turut menyiksa Yanti. Berdasar keterangan saksi, selain Samsul dan istrinya, anak mereka, M. Tharik, dan seorang keponakan mereka juga terlibat rentetan kasus penganiayaan ini. Untuk mengungkap kasus ini, polisi membongkar makam dan melakukan otopsi terhadap jenazah pembantu rumah tangga yang tewas akibat penganiayaan. Lewat para korban yang berhasil meloloskan diri, polisi mengumpulkan semua keterangan dan mencocokkannya dengan hasil identifikasi otopsi. Realitas segera kembali dengan hasil temuan polisi.